Indonesia punya minyak, tapi kenapa kita masih impor bensin dari luar negeri, bahkan lewat Selat Hormuz? Macam mana pula Malaysia boleh dapat akses ke telaga gas kedua terbesar dekat dunia dekat Turkmenistan? Dulu, ada pihak yang cakap reformasi madani ni sembang kosong. Hari ini, laporan rasmi antarabangsa dari Switzerland dah bagi jawapan padu. Lain macam aura PM kita, Turkmenistan serah 2 telaga minyak terbesar dunia kepada Malaysia Tolol banget asli itu menteri itu. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan. Malaysia nomor 1 di Asia. Indonesia di mana? Masih asik tidur. Wow, it's the best para sahabat. Berita gempa hari ini, Malaysia berhasil berlobi Petronas para sahabat bekerja sama dengan negara penghasil minyak terbesar di dunia nomor 2 dengan Turkmenistan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, berita gempa ini yang sudah masuk ke dunia, para sahabat. Malaysia berhasil berlobi mendapatkan untuk bekerja sama dengan negara Turkmenistan, para sahabat. Ini sudah sekelas dunia. Malaysia juga punya minyak sendiri, Petronas, dan berhasil untuk mengekspor minyak sendiri, para sahabat, dan juga mencukupi kebutuhan di dalam negara Malaysia sendiri. Indonesia, para sahabat, kenapa kok hanya menjadi penonton? Bangun Indonesia, kok malah yang dibahas korupsi dan juga minyaknya yang sekarang mahal. Kenapa Indonesia masih bergantung kepada impor minyak luar negara? Sedangkan minyak sendiri yang mentah yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia dijual, diekspor ke negara luar. Kenapa Indonesia tidak menyuling sendiri? Kita punya makanan, tetapi kita tidak memasak sendiri macam itu. Meskipun ada 7 kilang persahabat di Indonesia yang sudah beroperasi, itu tidak mencukupi katanya persahabat. Tetapi Malaysia kok berani banget mendapatkan 2 telaga terbesar di dunia yang ada dekat di Turkmenistan, persahabat. Ini is the best lah pokoknya Malaysia. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Jadi begini, total minyak mentah Indonesia yang diekspor ke Singapura berkisar 49-50% untuk diolah oleh Singapura menjadi minyak jadi atau BBM. Dan dijual kembali dengan harga lebih. Dan Indonesia impor minyak jadi atau BBM. Berkisar 50% untuk pasokan dalam negeri dari Singapura. Indonesia bukan tidak mengolah minyak mentah dalam negeri, tapi cuma sedikit. Alasannya karena tangki pengolahan tidak mencukupi. Coba kalian pikir secara waras. Yang salah di mana? Karena di Iran BBM cuma Rp1.200 per liternya karena diolah sendiri. Masa iya kita nggak bisa atau emang sengaja? Indonesia itu punya banyak minyak loh, tapi lucunya kita masih harus impor BBM. Kok bisa? Masih harus. Jawabannya ternyata karena yang kita punya itu minyak mentah, bukan bensin siap pakai kayak di SPBU. Ibaratnya gini, kita punya banyak bahan makanan, tapi nggak punya peralatan buat masaknya. Repot kan? Di kilang, minyak mentah harus diolah dulu lewat proses distilasi. Dipisahkan jadi bensin, solar, aftur, LPG, sampai aspal. Masalahnya sekarang, Indonesia cuma punya sekitar 6 kilang besar. Di Cilacap, Balikpapan, Balongan, Dumai, Laju, dan Papua. Kapasitas totalnya sekitar 1 juta barel per hari. Padahal kebutuhan BBM kita tembus sampai 1,5 juta barel per hari. Artinya kita masih kurang sekitar 500.000 barel setiap harinya. Dan kekurangan itu yang harus ditutupi dari impor. Belum lagi banyak pasokan minyak dunia lewat Selat Hormuz. Jalur yang dilewati sekitar 20% minyak di dunia. Kalau ada gangguan di sana, efeknya langsung ke harga BBM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi masalah utamanya bukan nggak punya minyak,
tapi kapasitas pengolahan kita yang belum cukup. Nah, menurut kamu, Indonesia harus terus mengandalkan impor, cari energi alternatif, atau bangun kilang baru? Indonesia punya minyak, tapi kenapa kita masih impor bensin dari luar negeri, bahkan lewat Selat Hormuz? Indonesia memang menghasilkan minyak mentah, tapi kendaraan tidak pakai minyak mentah. Minyak mentah harus diolah dulu di kilang menggunakan proses distilasi fraksional. Minyak dipanaskan, lalu dipisahkan berdasarkan titik didih menjadi bensin, solar, aftur, LPG, dan aspal. Setiap bahan bakar keluar di suhu yang berbeda. Jadi minyak mentah tidak bisa langsung dimasukkan ke kendaraan. Saat ini Indonesia hanya punya sekitar 6 kilang minyak besar. Cilacap, Balikpapan, Balongan, Dumai, Laju, dan Kutai. Total kapasitas kilang Indonesia sekitar 1 juta barel per hari. Sementara kebutuhan BBM Indonesia sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya Indonesia masih kekurangan sekitar 500.000 barel BBM per hari dan harus impor dari luar negeri. Jadi masalahnya bukan Indonesia tidak punya minyak, tapi tidak cukup punya kilang. Sebagian minyak dunia dikirim lewat Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% minyak dunia. Kalau jalur ini terganggu, harga minyak dunia sudah naik perasaan sekarang. Menurutmu, lebih penting mana untuk Indonesia? Menunggu minyak dari Selat Hormuz, mencari minyak alternatif, atau membangun kilang minyak baru? Seluruh aparat harus memperbaiki diri. Sampai tunjuk-tunjuk kejaksaan harus Polri, membersihkan diri. TNI jangan jadi backing katanya. Harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat yang backing penyelewengan. Aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Kita harus memperbaiki semua kondisi bangsa. Dan kita tidak boleh tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus sadar kekurangan kita. Kita harus menjaga marwah lembaga-lembaga hukum. Hakim-hakim kita harus hakim yang adil dan baik dan bersih. Karena itu saya punya kehormatan, tahun lalu saya naikin gaji hakim. Hakim yang paling junior saya naikin hampir 300%, 280%. Dan sekarang di seluruh ASEAN kita diakui, hakim-hakim kita gajinya sudah lompat, sudah menyalip Malaysia. Hakim-hakim paling junior kita gajinya sudah 2 kali hakim-hakimnya Malaysia. Ketua Mahkamah Agung kita sudah menyalip take home pay dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Lumayan. Tapi rakyat tidak sejahtera. Tapi kita terus pejabatnya harus memperbaiki. Dikasih mahal gajinya. Kita terus harus memperbaiki. Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir. Lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan. Terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi, seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara, harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Saya menghimbau atas nama rakyat. Jadilah tentara rakyat
jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan pimpinan kepolisian. Dalam banyak-banyak negara dekat dunia ni, macam mana pula Malaysia boleh dapat akses ke telaga gas kedua terbesar dekat dunia dekat Turkmenistan? Jom saya ceritakan dalam video ni. Guys, kalau korang baca berita baru-baru ni, Petronas berjaya luaskan lagi operasi dia dekat Turkmenistan melalui beberapa perjanjian baru yang seterusnya buka akses kepada kawasan penerokaan minyak dan gas dekat Laut Caspian. Dan juga dalam pembangunan medan gas gergasi dekat Galkinish, iaitu antara yang terbesar dekat dunia. Medan gas gergasi Galkinish ni ada sejarah yang cukup menarik sebab dia hanya ditemui pada sekitar tahun 2006 sebelum disahkan sebagai salah satu medan gas asli terbesar dekat dunia tau. Terletak dekat tenggara Turkmenistan, medan ni pada asalnya dikenali sebagai South Wolotan Osman sebelum dinamakan semula sebagai Galkinish yang bermaksud kebangkitan. Beberapa audit antarabangsa menganggarkan rizab gasnya mencecah puluhan trilion meter padu dan seterusnya menjadikan antara medan gas terbesar dekat dunia bersama medan gas North Field dekat Qatar dan South Pass dekat Iran. Ramai mungkin tak tahu yang Petronas sebenarnya dah pun berada dekat Turkmenistan selama hampir 30 tahun. Petronas telah pun membina kepercayaan dengan kerajaan negara tu melalui pelaburan. Begitu juga dengan pembangunan industri, tenaga dan latihan tenaga kerja tempatan. Sebab itu apabila Turkmenistan buka peluang baru dalam sektor tenaga diorang, Petronas berada dalam satu kedudukan yang sangat-sangat baik untuk mendapatkan hak eksplorasi dan kerjasama strategik yang sebenarnya susah diperoleh oleh syarikat lain tau. Lagi satu yang sangat-sangat menarik, kali ni bukan setakat nak cari gali minyak dan gas macam biasa je guys. Petronas memperoleh pegangan 100% dalam Blok 19 dan Blok 20 dekat Laut Caspian dan juga terlibat dalam kerjasama berkaitan medan gas gergasi Galkinish. Ini bermaksud Petronas ni bukan setakat cari sumber baru je, akan tetapi diorang juga terlibat dalam keseluruhan rantaian nilai tenaga daripada pengurangan gas, pemprosesan, penapisan sampailah kepada industri petrokimia. Ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Tadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada umumkan bermula pada bulan Julai ni harga minyak diesel ni akan turun. Seliter jadi RM2 sepusin. Termasuk Semenanjung dan juga termasuk Sabah dan Sarawak. Ini bagi orang yang ada IC sajalah. Yang tak ada IC tak dapatlah subsidi ni geng. Korang tunggulah besok. Besok kerajaan akan briefing. Dia akan cerita detail lah berkenaan dengan penurunan minyak diesel ni. Terbaik, terima kasih kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, mantap. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatatkan pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi baru iaitu RM184 bilion pada Mei lepas. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI berkata jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion sekaligus menjadi kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. MITI menerusi kenyataan pada Jumaat memaklumkan ini didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Jelas MITI ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion mengatasi rekod yang dicatatkan pada April lalu dan menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Import turut berkembang 14.1% kepada RM143.62 bilion, membolehkan lebihan dagangan Malaysia melebar kepada RM40.38 bilion. Perkembangan itu merupakan rekod bulanan tertinggi setakat ini serta bulan ke-73 berturut-turut negara merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020.
Malaysia nomor 1 di Asia. Indonesia di mana? Masih asik tidur. Ringgit Malaysia diam-diam kasih tamparan keras buat mata uang Asia lainnya. Per April 2026, ringgit resmi jadi juara 1, menguat 2,64% lawan dolar Amerika Serikat. Kita masih betah di zona bawah bareng Filipina sama India. Miris banget. Kenapa Malaysia bisa? Bukan karena mereka pakai magic, jawabannya klasik tapi mematikan. Data perdagangan mereka kuat, ekonomi stabil, dan investor asing berebut masuk ke sana. Bahkan yuan Cina aja dipaksa tunduk di posisi kedua. Malaysia menunjukkan kalau fundamental ekonomi itu nggak bisa dibohongi pakai narasi politik atau janji manis semata. Singapura juga ikut naik 0,70%. Sementara rupiah malah jadi salah satu yang terlemah. Padahal kata para ahli, badai global lagi kencang-kencangnya gara-gara konflik di Iran yang bikin harga minyak gila-gilaan. Tapi kenapa ringgit tetap tangguh? Karena mereka punya kepercayaan pasar, sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai pencitraan. Lain macam aura PM kita, Turkmenistan serah 2 telaga minyak terbesar dunia kepada Malaysia karena Anwar Ibrahim. Wow, hebat. Aku memang betul bangga ada PM macam Anwar Ibrahim. Aku akan undi sekali lagi. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia, negara kita, masih bergantung kepada impor minyak dunia para sahabat. Ketika kita punya lauknya, kita punya sayurnya macam itu, tetapi kita tidak punya gas untuk memasak macam itu. Kita sudah punya minyak mentah para sahabat dekat Indonesia ini. Tetapi kenapa di Indonesia ini dipaksa bodoh harus mengekspor minyak mentah tersebut ke luar negara dan diimpor balik setelah disuling macam itu? Alasannya di Indonesia katanya kapasitas tangkinya katanya kurang besar para sahabat. Kenapa kok gak dibuat? Apakah memang disengaja macam itu para sahabat? Ini Malaysia para sahabat. Malaysia merupakan negara di Asia minyak subsidi yang paling murah kepada rakyat, mensejahterakan masyarakatnya. Macam itu para sahabat. Dekat Indonesia, ini minyak yang disubsidi para sahabat itu dijual di kampung, dijual balik, harga sudah berbeza macam itu dengan yang ada dekat stesen minyak macam itu para sahabat. Ini kalau dekat Malaysia ya, kalau subsidi memang betul-betul dikawal macam itu. Makanya para sahabat, baru-baru ini Petronas baru mewujudkan impian rakyat Malaysia. Sudah di tahap dunia para sahabat. Turkmenistan loh. Ini negara besar yang nomor 2 yang mempunyai minyak para sahabat. Sudah berhasil berlobi dengan Malaysia para sahabat. Petronas bekerja sama para sahabat untuk bukan setakat untuk galian sumur baru bagi Petronas, melainkan kerjasama antara kedua belah pihak macam itu. Dan Malaysia sudah menurunkan harga minyak diesel para sahabat. Dekat Indonesia sedang menggenjot menaikkan harga minyak tersebut. Yang dibahas tentang korupsi para sahabat. Indonesia tentang backingan dari polisi, dari TNI, dari pejabat, penyelundupan ilegal. Bapak Prabowo sampai mewanti-wanti macam itu. Indonesia kapan nak maju kalau pejabat-pejabatnya masih berkelakuannya, otaknya hanya memikirkan kekayaan sendiri, tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat para sahabat. Gak bisa maju-maju Indonesia kalau tetap masih masyarakatnya mengharapkan tentang kesejahteraan, sedangkan pejabatnya mementingkan dirinya sendiri untuk kaya para sahabat. Tak bisa lah Indonesia, sampai kiamat pun tak bisa. Aku pegang janji itu para sahabat. Tetapi kalau pejabatnya berubah, yang dikatakan Bapak Prabowo sampai unjuk-unjuk tangan, kalian harus baiki diri macam itu. Bapak Prabowo sebenarnya tahu para sahabat, tetapi mungkin kalau semuanya diperiksa oleh KPK korupsi, nanti malulah Indonesia macam itu di mata dunia macam itu. Makanya pelan-pelan sekarang untuk memperbaiki. Harap-harap pejabatnya sedar diri, tidak goblok. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.